Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Subardin Wali. Hari ini kami akan membaca sedikit akhir zaman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen dan share kepada saudara-saudari dimanapun berada. Nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terjadinya konflik Palestina dan Israel tak kunjung usai hingga hari ini, acap kali dikaitkan dengan risalah nubuah kenabian tentang keadaan akhir zaman. Terlebih apa yang terjadi di Palestina hari ini, merupakan tanda-tanda kecil dekatnya hari akhir. Jika kita merujuk hadis nubuh, disebutkan dalam hadis nubuh bahwa puncak akhir zaman nanti akan terjadi perang besar Al-Mahamah Al-Kubra antara kaum muslim yang dipimpin Imam Mahdi melawan umat Yahudi yang kelak dipimpin Dajjal si Mesias palsu. Kemudian negeri Syam akan menjadi ribas akhir zaman karena di sanalah terjadinya pertempuran dahsyat akhir zaman. Menjelang hari kiamat sementara Dajjal beserta pengikutnya kaum Yahudi akan binasa di tangan Isa bin Maryam Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman membantu Imam Mahdi dan kaum muslim. Bagaimana kisahnya? Yang pertama, mari kita bahas dulu pertempuran besar di akhir zaman. Sejak 14 abad lebih lalu Nabi Muhammad telah menyuguhkan keadaan umat di akhir zaman. Perang yang terjadi di Palestina hari ini barangkali merupakan rangkaian peristiwa menuju akhir zaman. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang sal Persia. Hadis riwayat Muslim dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud diceritakan di akhir zaman nanti Imam Mahdi dibantu Isa bin Maryam akan memerangi Dajjal dan umat Yahudi yang durhaka. Ketika Dajjal muncul dari Khurasan, ia mulai menebarkan fitnah besar dan kekacauan di seluruh penjuru bumi sampai hampir memasuki di kota suci Madinah. Akan tetapi para malaikat membelokkannya ke arah Syam, Palestina, Syuriah, Yordania, Libanon. Kemudian Dajjal 70.000 pasukan Yahudi mengepung Damaskus, Suriah, tempat Imam Mahdi dan kaum muslimin berada. Saat itu Imam Mahdi dan pasukannya baru saja kembali penaklukan Konstantinopel. Ketika hendak menunaikan sholat subuh menurut sebuah riwayat di Masjid Jami Al-Munawi Damaskus, tiba-tiba Nabi Isa ditemani dua malaikat. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi menjadi imam salat, tetapi beliau menolaknya dan meminta Imam Mahdi memimpin sholat sebagai karunia besar untuk umat Nabi Muhammad. Setelah selesai sholat berjamaah, Nabi Isa memerintahkan kaum muslim untuk membuka gerbang masjid. Ketika pintu dibuka, Dajjal dan pasukan Yahudi telah mengepung umat muslim. Terjadilah pertempuran besar antara kaum muslim melawan kaum Yahudi yang dipimpin Dajjal. Dalam satu riwayat disebutkan ketika melihat Nabi Isa tubuh Dajjal meleleh bagaikan meleleh garam dalam air, Dajjal melarikan diri dari hadapan Nabi Isa, lalu Nabi Isa mengejar Mesias palsu itu hingga ke gerbang Lot yang tak jauh dari kota Ramallah, Palestina. Kita Lot kini dikuasai Israel dan menjadi salah satu pusat industri dan transportasi bagi Israel. Di kota inilah kelak Nabi Isa membunuh Dajjal. Sementara itu pasukan Yahudi kocar-kacir, mereka lari bersembunyi pepohonan dan bebatuan. Tapi semua pohon dan batu memberitahukan keberadaan mereka kecuali pohon garkat, pohon Yahudi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.